Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu beserta anak-anak sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kita masih hidup dalam keadaan aman sentosa, bisa berlebaran, bersilaturahim, makan enak bersama keluarga. Sampai hari ini kue-kue lebaran pun masih ada. Tapi hal yang sama tidak terjadi di Palestina. Saudara kita hari ini sedang diserang, digempur, diagresi, dimusnahkan oleh Zionis, tentara Zionis Israel la'natullah. Saat kita sedang makan enak, mereka sedang berlarian menghindari desingan peluru dan bom-bom yang terus meledak. Di saat kita bersengkrama, bersilaturahim dengan ayah ibu kita dan keluarga, mereka sedang bersembunyi di bawah reruntuhan gedung-gedung sambil menahan luka di kaki dan barangkali sambil bersedih melihat ayah ibunya yang telah mati. Kita doakan semoga mereka sabar dan yang wafat menjadi syuhada. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang yang beriman? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Ikhwatun itu adalah jamak dari akhun. Jamak akhun itu ada dua, ikhwatun dan ikhwan. Kalau ikhwan, saudara tidak sedara. Kalau ikhwatun, saudara-sedara. Nah, kita tidak sedara, ya, tetapi Allah sebutkan kita dengan lafaz ikhwatun dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 10. Semestinya kan innamal mu'minuna ikhwanun. Tetapi kenapa disebut ikhwatun, saudara-sedara? Saking kuatnya ukhuwah, ikatan persaudaraan itu, kita disebut sebagai ikhwatun, saudara-sedara. Seperti adik dan kakak kandung, ayah ibu dan anak-anaknya, cucu dan kakeknya, paman dan ponakannya. Itulah kekuatan ukhuwah Islam, ikatan ukhuwah Islam. Jadi kalau kita jujur bersaudara, ya, apa ada rasa ketika seorang muslimah ibu-ibu yang dibantai Israel, kita merasa bahwa itu adalah ibu kita yang dibantai? Ketika anak-anak kena bom pecah berkeping-keping tubuhnya, kita merasa itu adalah anak kita. Bapak-bapak yang dibom itu ayah kita. Kalau belum ada rasa itu, maka ukhuwah kita dipertanyakan. Karena pengakuan saudara itu perlu bukti. Ketahuilah sebenarnya negara Israel itu tidak pernah ada. Israel itulah pencaplok negeri Palestina. Sementara saudara kita Palestina adalah masyarakat muslim yang menjaga masjid suci umat Islam seluruh dunia, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama kali umat Islam. Ketika Nabi Isra Mi'raj, disitulah Nabi naik dari bumi ke langit, dari Masjid Al-Aqsa. Masjid yang telah dibangun sejak zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman dan sebelumnya. Inilah masjid umat Islam, masjid suci yang perlu kita jaga. Jadi kewajiban menjaga Masjid Al-Aqsa bukan hanya kewajiban rakyat Palestina, tapi kewajiban umat Islam seluruh dunia. Masalah Palestina bukan hanya masalah orang Palestina semata, tapi urusan Palestina adalah urusan seluruh umat manusia, umat muslim seluruh dunia. Jangan kita berlepas diri dengan urusan Palestina. Karena Palestina adalah kita. Kita adalah Palestina. Ingat kita bangsa Indonesia ini
ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tidak sah kita merdeka kalau tidak ada negara yang mengakuinya. Maka ketahuilah bahwa seluruhnya, wahai jemaah sekalian, wahai anak-anak sekalian, wahai bapak ibu sekalian, wahai saudara sekalian, Palestina lah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sebelum negara-negara yang lainnya. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia telah lahir, sehingga kita bangsa Indonesia menjadi ada. Tanpa ada pengakuan negara Palestina di awal kemerdekaan, kita belum tentu menjadi sebuah negara. Karena itu urusan Palestina bukan hanya urusan umat Islam sedunia, tapi urusan semua bangsa Indonesia ini, apapun agamanya. Lebih-lebih kalau dia Muslim. Maka Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian. Tidak beriman salah seorang kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka wujudkan cinta itu bagaimana? Cinta sesungguhnya adalah ketika saudaranya digempur, maka dia membela dengan yang seimbang. Jadi semestinya Israel menyerang dengan senjata, maka lawannya senjata. Ketika Yahudi, tentara laknatullah, menyerang dengan tank baja, lawannya tank baja. Ketika pesawat tempur, lawannya pesawat tempur. Mestinya begitu agar seimbang. Tapi dunia ini sepertinya tidak seimbang sama sekali. Mereka berduyun-duyun zalim kepada bangsa Palestina. Membiarkan tank-tank baja, membiarkan pesawat-pesawat tempur pengebom untuk meledakkan bangunan-bangunan dan membunuh banyak yang menjadi syahid para syuhada di Palestina ini. Maka itulah semestinya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara muslim. Mereka kirimkan tentara-tentara, mereka kirimkan tank baja, mereka kirimkan pesawat tempur, mereka kirimkan senjata. Kalau kekuatannya seimbang, pasti damai. Kenapa sekarang mereka membantai terus? Karena mereka merasa angkuh dengan kekuatan mereka. Maka itulah idealnya yang dilakukan. Tetapi kita tidak melihat hal ini. Terjadi condong pembiaran, dikutuk, kami mengutuk, banyak negara mengatakan kami mengutuk. Hei, ketahuilah, jangankan manusia, Allah saja telah mengutuk mereka, mereka tak peduli. Bukankah Allah mengutuk mereka jadi babi, pernah jadi monyet ketika di zaman Nabi Musa. Mereka tidak menggubrisnya, kutukan Allah, apalagi kutukan kita. Makanya Allah katakan cara bertobatnya orang Yahudi itu bukan dengan istighfar, bukan dengan tobat, tapi dengan faqatulu anfusakum. Maka bunuhlah, maka penggalah kepala kalian sendiri. Dzalikum khairakum inda barikum. Itulah yang terbaik bagi kalian di situasi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi Allah menyatakan diterima taubat orang-orang Yahudi dulu dengan cara dibunuh. Karena mereka sudah keterlaluan merusak di muka bumi ini. Maka ketika kita mengirimkan kekuatan militer dengan tentara dan senjata yang seimbang, bukan untuk perang, bukan, perang harus jauhi, tetapi dengan seimbang itu mereka akan ketakutan, sehingga perang tidak terjadi, jemaah rahimakumullah, anak-anakku sekalian. Makanya bantuan yang paling ideal adalah dengan militer, tetapi kita tidak berdaya. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin banyak berkhianat. Mereka tidak berani membela saudaranya kaum muslimin dengan semestinya. Maka yang paling bisa kita lakukan adalah hari ini. Wahai anak-anak sekalian, wahai bapak ibu, wahai saudara-saudara, tidak cukup mengecam, tidak cukup bersedih, tidak cukup sakit hati teriris-iris. Buktikan cinta itu dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita miliki. Sekarang anak-anak sekalian sedang memperoleh banyak THR, maka sumbangkanlah. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah fi sabilillah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kalau tidak berinfak fi sabilillah, binasa kita. Apa maksudnya? Kejadian yang terjadi di Gaza, Palestina hari ini, boleh jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi akan terjadi di negeri ini. Lalu kita akan teriak kepada dunia, ayyuhal mu'minun aina antum? Wahai yang beriman, kalian di mana? Anak kami dibom, kalian di mana?
Wanita kami dihilangkan kehormatannya, disiksa, dibunuh, ditembak di jarak dekat. Kalian di mana? Rumah-rumah kami dihancurkan. Kalian di mana? Lalu semuanya tidak bergeming. Seperti yang sekarang terjadi kepada saudara Palestina. Mereka teriak, ayyuhal antum, aina antum, ayyuhal ikhwanuna, ayyuhal mu'minun. Kemana kalian semua? Ada di mana kalian semua? Di mana kalian bersembunyi? Di dalam goa kah? Di celah-celah gunung kah? Atau di dalam lereng-lereng bukit bersembunyi untuk menolong kami? Lalu kan kita jawab apa di yaumil akhir nanti? Ingat ketika para ulama tafsir menafsirkan ayat, waqifuhum innahum mas'ulun. Wahai para malaikat, kata Allah, hentikanlah semua manusia itu, hentikanlah semuanya. Innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka akan dimintakan pertanggungjawaban. Lalu Imam Ibnu Katsir, Al-Baydawi, Al-Baghawi, dan kitab tafsir yang lain menafsirkan apa yang dimintakan pertanggungjawaban dari seorang muslim. Yang ditanyakan, yang dimintakan pertanggungjawaban adalah anidam, tentang darah saudara mukmin yang tertumpah. Lalu Allah bertanya di akhir, hai hambaku, kau mengaku beriman, kau tahu saudaramu di Palestina dibantai, apa yang kalian lakukan? Lalu kita jawab apa, wahai bapak ibu? Apa yang kita jawab, wahai anak-anakku? Apa kita jawab, ya Allah kami lagi sibuk salat tahajud sampai tidak tidur dari isya sampai subuh. Ya Allah kami salat duha dari syuruk sampai jam 11 pagi. Ya Allah kami puasa 6 tak henti-henti. Ya Allah kami berpuasa lagi di hari-hari yang Engkau sunahkan, Rasulullah sunahkan, di hari-hari Yaumil Bid. Pertanyaan lain, jawaban lain. Jaka sembung, tak nyambung. Kenapa? Yang ditanya tentang darah kaum muslimin yang tertumpah. Kita jawab apa? Mestinya jawabannya adalah kami mengimbangi dengan kekuatan militer yang sama. Tetapi kita tak mampu untuk itu. Maka yang kedua, berjihad dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian. Mudah-mudahan harta ini bisa membeli satu butir peluru. Atau bom yang bisa mengimbangi. Kalau tidak bisa berikan obat-obatan untuk mengobati saudara kita yang terluka, yang patah kakinya, yang hilang anggota keluarganya, yang hancur rumahnya, ya kalau memang ini bisa lolos, karena ini susah juga lolosnya. Kadang-kadang di lautan ditembak oleh Israel, kapal pembawa bantuan pun ditenggelamkan. Kalau daratan dihadang oleh tentara Israel, dicuri pula obat-obatan dan makanan. Yang busuk-busuk boleh masuk ke Palestina, sementara yang bagus-bagus mereka ambil, mereka sita. Nah sekarang kita perlu bersinergi dengan seluruh pemimpin kaum muslimin, memberi lebar jalan agar bantuan sampai ke tangan-tangan saudara kita kaum muslimin Gaza, Palestina. Dan inilah barangkali jawaban kita nanti di yaumil akhir. Ketika Allah tanyakan, apa yang kalian lakukan ya Allah? Kami tidak bisa berjihad dengan diri karena keterbatasan. Bukan kami tidak mau ya Allah, kami hanya bisa hari ini berjihad dengan harta. Ya Allah, kami bisa dengan apa yang kami miliki. Lihatlah rekening-rekening yang semakin bertambah untuk saudara kami. Inilah jadi bukti nanti di yaumil akhir. Maka Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Bait Qurani bergerak, berinisiatif untuk segera mengumpulkan dana, dan kita tidak bisa ke Palestina tentu saja. Maka dana ini akan kita salurkan lewat aksi cepat tanggap. Ya, karena memang di antara pengurus aksi cepat tanggap itu dulu saya pernah ngaji dengan Ustadz Ahyudin namanya. Nah, beliau sangat amanah, maka kita akan serahkan kepada aksi cepat tanggap, dan setelah itu semoga pemimpin, para pengurus aksi cepat tanggap jadi saksi bahwa kita telah berbuat, bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan di yaumil akhir, bahwa kita telah membela saudara kita. Mudah-mudahan pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah di yaumil akhir. Ketahuilah wahai saudara sekalian, kalau kita ngaku saudara, nanti Allah pertemukan kita dengan anak-anak Palestina yang kakinya terputus, yang tangannya lepas, yang badannya tertembak tembus peluru itu.
Lalu kita dipertemukan dengan mereka. Kita mengaku, ya Allah, mereka saudara kami. Lalu Allah pertemukan dengan mereka, wahai anak Palestina, benarkah orang ini saudaramu? Maka anak Palestina akan menjawab, ya Allah, tidak. Dia bukan saudara saya, ya Allah. Dia tak peduli ketika kami ditembak. Mereka tak peduli ketika rumah kami dihancurkan. Ibu-ibu kami dibinasakan, ayah-ayah kami ditelantarkan, dibunuh dengan sadis. Mereka diam saja. Mereka masih sempat berkata, selamat Idul Fitri, selamat bahagia, selamat merayakan hari kemenangan, selamat berpesta dengan makanan enak. Itukah saudara? Antum mau apa? Kalau orang-orang Palestina akan jawab di hadapan Allah seperti itu, antum mau apa? Ya Allah, KTP saya Islam. Apa bisa KTP itu menjadi pembela kita di yaumil akhir nanti? Ayuhal muslimun, aina antum? Wa aina malukum? Wa aina amwalukum? Wa aina maddatukum? Kalian masih bisa naik motor, kalian masih naik mobil, kalian masih berteduh di rumah-rumah mewah, bahkan rumah kalian ada AC-nya, kipas anginnya. Sementara mereka sekarang sedang tertatih-tatih dengan kaki yang putus. Mereka sedang menahan dingin di bawah runtuhan sambil nyawa terancam di bawah deru-deru pesawat tempur yang di atas langit memekakkan telinga mereka. Jawablah nanti di hadapan Allah. Kalau mereka berkata, ya Allah, dia yang sekarang ada di hadapan saya ini bukan saudara saya, ya Allah. Karena saudara butuh bukti. Saudara mencintai, dan cinta itu butuh bukti dan perjuangan jemaah. Wahai anak-anak sekalian, buktikan cinta itu. Berapa besar THR yang kalian miliki sekarang? Wakafkan fi sabilillah. Nafkahkan fi sabilillah. Semoga inilah nanti akan menjadi saksi yang akan membela kita di yaumil akhir nanti, sehingga kita akan bersama-sama dengan saudara kita Muslim Palestina. Kita akan masuk ke pintu surga Firdaus bersama Rasulullah dan para syuhada yang lainnya. Mari, jangan pelit, jangan bakhil. Jangan simpan harta kalian. Keluarkanlah. Harta itu nanti akan menjadi binasa. Sebisa yang kalian mampu. Walaupun kecil, bagi Allah tidak ada yang kecil, semuanya besar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan pasti akan diperlihatkan balasan besarnya. Yang penting ikhlas. Jadi sumbanglah walaupun banyak, yang penting ikhlas. Ini yang saya sarankan. Mohon maaf anak-anakku sekalian, para bapak ibu sekalian, ya para wali-wali murid, wali santri Bait Qur'ani, jemaah secara umum, silahkan berdonasi. Doakan kami biar amanah. Terus terang, kami hanya memfasilitasi. Donasi Bapak Ibu, donasi anak-anak hanya mampir sampai hari Senin saja besok. Setelah itu tidak akan ada sama kami serupiah pun. Dan saya minta kepada pengelolanya, ya para bendahara Bait Qur'ani, tolong teliti sekali. Sebesar apapun yang disumbangkan, sesebanyak itulah yang harus disalurkan. Bahkan bila perlu lebih, tambahkan dari uang bendahara Bait Qur'ani. Jangan takut-takut miskin. Bila perlu setengahnya dari kita semuanya. Jangan pernah takut. Pada bendahara dari semua unit, saya instruksikan harus ada yang disumbangkan. Ya boleh 50% dari dana yang ada, 25% dari dana yang ada, 10% dari yang ada. Jangan sampai di bawah 5%. Tolonglah saudaramu. Mudah-mudahan Allah akan memberkahi kita semua, keluarga besar, pondok pesantren, tahfiz Bait Qur'ani, semua unit. Yang saya bisa instruksikan adalah yang di bawah kekuasaan dan wewenang saya. Untuk yang di jauh, di Aceh, di Papua, di Bengkulu, silakan Anda berdonasi lebih banyak lagi. Apalagi sekolah Anda mungkin maju lebih, memiliki persediaan yang lebih, maka sumbangkanlah fi sabilillah. Semoga kita bersama-sama nanti, bersama dengan keluarga dan anak-anak kita, menapaki surga Firdaus bersama saudara kita muslimin, muslimat di Palestina, berjumpa Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih semuanya. Mari kita bagikan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin Palestin. Amin. Amin. Palestin. Allahumma ansur banatina muslimin Palestin. Allahumma anzil azabaka 'ala جيوش إسرائيل عذابا شديدا اللهم عذابا عظيما اللهم لعن على يهودي الذين ظلموا المسلمين في بلاد فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين اللهم اهلك كفرة والمشركين من اليهود والظالمين والذين يصدون عن سبيلك اللهم ارزق إخواتنا اللهم ارزق لهم قوة وصحة واستطاعة لنحقق شريعة الإسلام في بلاد فلسطين اللهم انصرهم بنصرتك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي اللهم ارزقهم قوة اللهم ارزقهم قوة اللهم ارزقهم قوة اللهم سلمهم اللهم سلم علماءهم اللهم سلم زعماء المسلمين في بلاد فلسطين اللهم انصر مجاهدين في سبيل الله في بلاد فلسطين اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وشدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من إخواتهم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب اللهم أدخلنا جنتك الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Insyaallah update sumbangan akan kami berikan per jam insyaallah di malam ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.